Ya, perkenalkan nama saya Filipus Pada Pradana. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 23531439. Hadir saya di sini untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Jaringan Fiber to the Home pada Daerah Pegunungan. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Menurut data yang tersaji, Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat dari negara pengguna internet terbesar di dunia dengan 212,9 juta pengguna yang aktif di Indonesia. Namun masih banyak daerah di Indonesia yang belum merasakan fasilitas ini, khususnya daerah pegunungan, karena di daerah pegunungan geologinya masih sangat menantang dan sangat susah untuk membangun infrastruktur di sana dengan keadaan geologi yang ada. Lalu penggunaan teknologi nirkabel sebenarnya bisa untuk digunakan pada daerah pegunungan. Namun, teknologi nirkabel sendiri memiliki kelemahan pada pemancaran sinyalnya. Jika sinyal tersebut bertabrakan atau terhalang oleh tembok ataupun pohon, ini akan menurunkan optimalitas kinerja dari teknologi nirkabel berbeda dengan teknologi kabel yang hanya membutuhkan routing atau perutuhan dalam membangun infrastrukturnya agar dapat berjalan dengan optimal. Dari latar belakang ini dapat kita tarik kesimpulan, dapat kita rumuskan dua pertanyaan ini. Yang pertama itu bagaimana cara kerja dari fiber optik sendiri, khususnya pada jaringan fiber to the home pada daerah pegunungan. Yang kedua, ada sejauh mana efektivitas jaringan fiber to the home untuk diimplementasikan di daerah pegunungan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknis atau cara kerja dari jaringan fiber optik dan kinerja pada daerah pegunungan dan mendeskripsikan efektivitas penggunaan jaringan fiber to the home pada daerah pegunungan. Lalu ada landasan teori. Yang pertama ini ada jaringan fiber to the home. Jaringan fiber to the home sendiri itu pada dasarnya adalah jaringan lokal yang berbasis fiber optik yang dimana di dalam sistem tersebut dapat dua buah atau lebih perangkat aktif. Jaringan fiber optik sendiri atau FTTH ini menggunakan koneksi internet broadband yang memakai kabel serat optik untuk penggunaan personal atau rumahan. FTTH sendiri menggunakan teknologi GPON atau Gigabyte Massive Optical Network yang merupakan teknologi FTTX yang dapat mengirimkan informasi sampai ke pelanggan menggunakan kabel fiber optik. Nah, di FTTX sendiri itu minimal kita pakai dua, yaitu yang pertama OLT dan ONT. OLT sendiri itu Optical Line Terminal, yang mana ini tuh berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik yang akan dikirimkan ke pengguna nanti. Nah, ONT sendiri ini tuh Optical Network Termination, yang mana ini tuh biasanya ditaruh di rumah pelanggan atau rumah user, yang ini tuh untuk fungsinya untuk menerima sinyal yang udah diubah menjadi sinyal optik tadi oleh OLT agar bisa digunakan oleh pelanggan. Lalu ada perangkat yang lain seperti NMS, terus ODC dan ODP. NMS sendiri itu Network Management System, ODC Optical Distribution Cabinet, yang ODP itu Optical Distribution Pack. Lalu yang kedua ada Quality of Service. Quality of Service sendiri menunjukkan kemampuan sebuah jaringan dalam menyediakan layanan yang lebih baik bagi trafik yang melewatinya. Kemampuan QoS ini merupakan kumpulan dari beberapa parameter besaran teknis sebagai berikut. Yang pertama itu ada throughput, terus ada delay, jitter, dan packet loss. Nah, hal ini tuh biasanya dinilai atau menjadi standar yang menjadi penilaian apakah jaringan dari tersebut tuh bagus atau tidak. Semisal dari delay, semakin kecil delay yang dihasilkan, maka jaringan tersebut semakin bagus.
sama seperti delay, packet loss juga memberikan penilaian yang sama. Semakin dikit paket yang loss, maka jaringan tersebut semakin baik. Lalu di pembahasan cara kerja jaringan FTTH. Sudah tersaji di sini yaitu topologi sederhana yang mana ini adalah menggambarkan bagaimana kerja dari si FTTH sendiri. Berawal dari internet, lalu dari internet ini akan masuk ke router. Dari router ini dia akan masuk ke central office atau point of presence. Nah, di dalam sini tuh ada OLT-nya yang mana tadi berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik yang mana ini dilanjutkan atau disebarkan ke melalui splitter yang akan nanti membagi sinyal tersebut ke beberapa user. Nah, lalu akan diterima oleh ONT, baru bisa dipakai perangkat pribadi seperti PC, STB, ataupun layanan telepon internet atau telepon IP. Lanjut, di sini ada hasil quality of service. Nah, dari sini tuh saya ambil dari jurnal yang berjudul Implementasi Jaringan Fiber Optic to the Home dengan teknologi Gigabit Pressure Optical Network yang disusun oleh si Tohang S dan Agus Setiawan. Nah, di sini dia memakai pengambilan data dari user yang menggunakan jaringan fiber optik di rumahnya. Nah, dia memakai 3 parameter atau variabel di sini. Yang pertama tuh dia pakai A, B, dan C. A ini melambangkan Yahoo, B melambangkan Facebook, dan C melambangkan Compasiana. Nah, untuk tanda-tanda lain seperti S, R, dan L ini itu melambangkan send, receive, dan loss. Nah, dari sini dapat terbaca di bagian band dan paket. Di bagian band sendiri ini tuh terlihat bahwa band yang dihasilkan tuh banyak dan minimalnya tuh hampir hampir di angka puluhan. Sedangkan maksimal bandwidth yang dihasilkan itu mencapai 3000 dan 2000. Nah, sedangkan di package, receive yang dihasilkan rata-rata adalah 100%. Dan loss yang dihasilkan rata-rata 0%. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang receive-nya hanya 13% dan loss-nya mencapai 87%. Yang hasilnya rata-rata package ini diterima adalah 93% dan yang hilang 0,07. Nah, jika data tersebut dibuat secara diagram batang akan menampilkan data seperti ini, yang mana pada bandwidth itu dia menghasilkan nilai sebesar 1828,6, sedangkan jaringan tembaga biasa dia hanya menghasilkan 225,3. Di bagian packet loss juga fiber optic berhasil menghasilkan 0,9, sedangkan paket loss sendiri menghasilkan 3,7. Dari sini dapat dibandingkan bahwa jaringan fiber optik lebih mengungguli jaringan tembaga. Nah, dari nilai yang dihasilkan nih nggak main-main, yaitu sangat tipis, kurang dari 150 ms, yang bisa dipastikan hal ini sangat membantu dalam proses belajar mengajar ataupun membantu pekerjaan masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Juga dapat dimanfaatkan bila mana di daerah pegunungan tersebut terdapat daerah pariwisata yang akan bisa menambah di fasilitas yang ditawarkan. Lalu sampailah pada kesimpulan yang mana dari pembahasan yang telah kita bahas tadi itu dapat menjawab rumusan masalah yang di atas tadi dengan cara kerja dan hasil QoS tadi, yang mana saya rasa ini dapat diimplementasikan pada daerah pegunungan karena dapat sangat membantu, khususnya dari efektivitas ya, ini sangat membantu masyarakat yang ada di pegunungan untuk lebih produktif. Lalu ada pun saran yang pertama tuh pengkajian atau penelitian yang memadai. Hal ini dibutuhkan karena ketika meneliti materi ini
ataupun penelitian ini tuh harus membutuhkan alat-alat yang memadai pula agar hasil yang data yang dihasilkan dapat secara jelas dan dapat secara aktual. Juga pengimplementasian yang nyata dengan hadirnya data yang aktual dan eh, data yang real akan memudahkan dalam penyampaian atau penulisan penelitian ini. Lalu ada daftar pusaka yang saya pakai. Yang pertama itu dari Eril Obitsoere. Ini saya pakai di awal pendahuluan khususnya untuk gambar perbandingan peletakan sinyal WiFi. Nah, lalu ada Frankie Christian 2017. Nah, ini saya pakai di gambar topologi untuk pembahasan cara kerja jaringan FTTH. Lalu dari jurnal simetris ini penulisnya si Tohang S dan Agus S. Ini saya pakai pada bagian pembahasan di hasil Quality of Service. Lalu ada Waluyo 2019. Ini buku yang saya pakai di SMK kemarin. Saya pakai pada materi landasan teori, khususnya pada bagian jaringan FTTH sendiri. Nah, sekian dari saya. Bila mana ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.